Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku, sahabat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semua yang nonton video ini, Allah berikan kesuksesan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, sehat, mulia, jaya, sukses di dunia dan akhirat. Seluruh hajat dikabulkan Allah, dan tentunya dosa-dosa kita diampuni Allah, dan kita semakin dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang banyak sholawatnya, segala dosanya diampuni Allah dan segala hajat dikabulkan Allah. Itu janji baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat, di surga, ialah orang yang menyantuni anak yatim piatu dan yang paling banyak sholawatnya seperti dua jari ini. Bapak Ibu, perbanyaklah sholawat, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu ngebatin sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik dan Imam Syafi'i berselisih pendapat tentang rezeki, tentang tawakal. Kalau nggak kerja ya gimana, kalau nggak ikhtiar gimana mau dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Dan kata Imam Malik, nggak perlu juga duduk diam pun bisa begitu. Kenapa? Karena Imam Malik sudah tahu ilmunya. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i gitu. Lalu Imam Syafi'i keluarlah dari majelis Imam Malik, dan ketika keluar melihat orang sedang memanen anggur, maka apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Membantu memetik anggur. Setelah itu selesai, Imam Syafi'i diberi anggur, diberi sekantong anggur, sekeranjang anggur. Lalu apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, nah pendapat saya yang benar nih, kalau nggak kerja, kalau nggak ikhtiar, nggak mungkin dapat hasil begitu, kata Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i menemui gurunya Imam Malik. Setelah sampai di majelis Imam Malik, lalu memberi anggur. Ini guru, anggurnya, silahkan dimakan, panas-panas gini kan enak gitu. Lalu tuh kan guru, kalau kita nggak ikhtiar, nggak kerja, nggak usaha, nggak akan dapat hasil. Cuman doa aja nggak dapat hasil gitu, kata Imam Syafi'i. Lalu apa kata Imam Malik? Bukankah sudah kukatakan dari tadi, wahai Imam Syafi'i, nggak perlu kerja, nggak perlu ikhtiar, nggak perlu usaha pun bisa, ada ilmunya. Tadi aku barusan saja, ya Allah, panas-panas begini enak banget kalau makan yang seger-seger, anggur gitu. Kamu langsung tiba-tiba datang bawaan anggur, duduk diam, rezeki datang. Apa yang terjadi? Maka Imam Syafi'i dan Imam Malik tertawa, tersenyum. Dua-duanya benar, Bapak Ibu, dua-duanya benar. Imam Malik menggunakan ilmu kuantum. Imam Syafi'i menggunakan ilmu realita. Ilmu realita ialah hukum sebab akibat. Kalau kerja ya dapat hasil, kalau nggak kerja nggak dapat hasil. Tetapi ilmu kuantum ialah kekuatan energi yang ada dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan kekuatan energi, apa itu energi? Energi itu ialah doa, kekuatan doa. Ustadz, kalau doa tanpa usaha, lah ini buktinya Imam Malik dan Imam Syafi'i sudah membuktikan bahwasanya ketika kita menggunakan kekuatan Allah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Junjun Yunus, Nabi Ayub, dan semua para nabi itu menggunakan ilmu kuantum, sehingga mukjizat, sehingga karomah, sehingga maunah Allah berikan kepada para nabi, para wali, dan para orang-orang yang soleh yang bergantung pada Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan maunah, kita kan manusia biasa. Kalau nabi itu disebut mukjizat, kalau para wali itu karomah. Kalau kita manusia biasa, kalau mau mendapat keajaiban dari Allah, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu rezeki datang secara tiba-tiba. Gunakanlah ilmu kuantum. Ilmu kuantum itu dengan menggunakan kekuatan doa seperti Nabi Ibrahim. Allah yang bergerak, Allah yang berbuat sehingga api jadi dingin. Nabi Musa, laut terbelah, nggak masuk akal, nggak mau masuk logika. Lalu Siti Hajar, tahu-tahu ada air jam-jam gitu kan. Lalu siapa lagi? Banyak. Nabi Junjun Yunus itu nggak mungkin, Bapak Ibu, udah titik nadir. Nabi Junjun Yunus itu sudah titik nadir dalam perut ikan.
tiga kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan samudra. Lalu Nabi Junjun Yunus menggunakan kekuatan Allah, biar Allah yang datangkan itu, biar Allah yang nolong dengan caranya. Apa yang dilakukan Nabi Junjun Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bertawakal lalu yakin kepada Allah, dan apa? Allah tolong Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lalu banyak orang-orang yang sekarang ini ketika dia tawakal kepada Allah, ya Allah, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya apa-apa, semua milikmu ya Rabb. Tapi aku tahu Engkau pasti nolong hambamu yang dalam kesulitan, Engkau pasti mengabulkan doa hambamu yang dalam kesulitan, gitu kan. Lalu bertawakal dengan apa? Dengan sholat hajat, dengan sedekah, dengan sholawat. Saya pun begitu Bapak Ibu, ketika titik nadir udah mentok, nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin kalau menggunakan kekuatan saya ini, nggak mungkin akan bisa terjadi. Kekuatan Allah yang saya gunakan, lalu apa yang saya lakukan? Saya sholat hajat, saya bertobat kepada Allah, dan saya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk Rasulullah. Ya Allah, sholawat ini Allah, jika yang aku lakukan semata-mata mengharap ridhomu ya Rabb, sedekah ini semata-mata mengharap ridhomu ya Rabb, maka tolonglah aku, selamatkanlah aku ya Rabb, gitu. Ampunilah aku, tolonglah aku. Udah gitu aja. Sholawat, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Siang malam sholawat, siang malam bertobat, siang malam udah datang kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa Bapak Ibu. Gak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan, dan gak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Allah kuncinya, gak ada yang lain. Tujulah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berserah diri, dengan sesungguh-sungguhnya. Ya Allah, tolong ampuni aku, tolong aku. Apa yang terjadi? Maka Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan datangkan itu rezeki dengan caranya masuk akal. Jangan gunakan akal logika kita, karena akal logika kita nggak nyampe. Tetapi ilmu Allah tak terbatas. Allah punya sejuta cara untuk mendatangkan rezeki kepada kita, tetapi kita nggak punya cara, nggak tahu caranya. Lebih hebat, lebih dahsyat ketika kita, ya Allah, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya apa-apa ya Rob. Tanpamu aku nggak bisa apa-apa. Semakin kita mengatakan aku nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa ya Rob, tolonglah aku, ampunilah aku, dan tolonglah aku, maka disitulah Allah akan memberi, dan Allah akan bertindak dengan caranya. Apalagi mengucap la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya tanpa seizin-Mu ya Rob, ya udah, Allah akan bertindak, dan Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semangat Bapak Ibu untuk menggapai impian Bapak Ibu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti ampuni. Sebesar apapun masalah kita, Allah pasti akan selesaikan. Allah punya jalan keluarnya. Sebesar apapun, sesulit apapun, jangan kita mencari solusi Bapak Ibu. Carilah yang punya solusi. Siapa? Allah datang. Udah katakan saja, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu ya Rob, dan aku gak tahu apa-apa, aku gak punya apa-apa, dan aku gak bisa apa-apa ya Rob, dan Engkau yang bisa segala-galanya. Aku adalah makhlukmu, Engkau adalah Tuhanku. Tolonglah aku ya Rob dengan caramu. Cukupilah keperluanku ya Rob dengan caramu. Maka disitulah Allah senang, dan Allah pasti akan memberi. Insya Allah semangat untuk menggapai ridha Allah, menggapai hajat Bapak Ibu, impian Bapak Ibu. Dan yakinlah, sebaik-baiknya permintaan kepada Allah, seburuk-buruknya permintaan kepada makhluk. Semakin kita meminta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, Allah senang. Dan saya pastikan ketika Bapak Ibu bergantung, berharap hanya kepada Allah, gak akan pernah kecewa. Tetapi jika berharap, bergantung kepada makhluk Allah, siap-siap aja akan kecewa. Semangat!